Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam acara kajian rutin PJN Firman bersama Kiai Haji Ma'ruf Fauzin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Ma'ruf Fauzin untuk memulai kajian pada hari ini dengan segala hormat kepada Kiai Ma'ruf Fauzin kami persilahkan. Monggo Kiai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para sesepuh kita, para guru kita, para pengurus PCI Nahdlatul Ulama di Jerman, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita melanjutkan dari kajian kitab Al-Muqtatafat. Jadi ada beberapa yang menjadi amaliyah kebiasaan di lingkungan kita, itu diantaranya adalah sholat-sholat sunnah. Sebelum kita menjelaskan ke sholat sunnah, adalah tentang beberapa amalan kita memegang tasbih. Memegang tasbih itu kalau dilakukan cara berzikir, dalam hadis ini, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, kalau Nabi berzikir beliau menghitung dengan jari beliau, ya, dengan jarinya. Kemudian apakah menggunakan alat bantu? Kalau kita hari ini alat bantu kita itu tasbih yang berbentuk panjang. Ini ada sebuah riwayat bahwa ada seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini beliau memiliki sebuah benang. Benang itu terdiri dari 2000 pintalan. Ada 2000 ikatan. Beliau tidak tidur sebelum menggunakan benang itu dibaca. Sampai 2000 baru tidur. Itu Abu Hurairah. Pegangan beliau sebelum tidur itu tasbih. Kalau kita hari ini baik sebelum tidur atau bangun tidur itu HP yang dicari. Jadi kalau dulu bagi kita, dulu itu kita bangun tidur itu selalu istri yang dicari, suami yang dicari. Kalau sekarang enggak, tapi sudah ada HP. Bahkan kalau ada orang bangun tidur HP-nya tidak ada di dekatnya, ini kebingungannya luar biasa. Karena mungkin khawatir disita atau ketahuan chatnya sama istrinya dan lain sebagainya. Sebelum menggunakan riwayat itu, ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat dari seorang sahabat ya, bernama Abu Darda. Abu Darda ini beliau memiliki 10 biji kurma ajwa. Beliau memiliki 10 biji kurma ajwa. Beliau kalau berzikir sehabis subuh, beliau mengambil satu persatu itu. Satu persatu beliau ambil, lalu kemudian beliau ulang lagi menggunakan biji ajwa. Nah, jadi ternyata di masa Nabi itu sudah ada beberapa media. Kalau di hadis sebelumnya ada sahabat perempuan membaca tasbih menggunakan kerikil, menggunakan batu kecil. Akhirnya kemudian kita mengenal hari ini dengan istilah tasbih. Hari ini juga ada yang elektrik, ya, yang digital, yang pencetan itu. Bahkan sekali lagi, saya dulu ketika pertama kali naik pesawat, melihat pramugari memegang cetek-cetekan itu, saya kira, wah ini dari thariqah mana ini zikirnya kok
pakai cetek-cetekan. Ternyata untuk menghitung penumpang, ini penumpangnya berapa dan seterusnya. Tapi saya punya prasangka baik juga, mungkin juga digunakan untuk berzikir. Kemudian berikutnya adalah dari kitabnya Kiai Marzuki kembali. Jadi pada intinya menurut ulama kita, zikir itu dianjurkan. Kalau ada sebuah alat yang bisa membantu terlaksananya zikir, maka alat itu juga dianjurkan. Jadi ini bedanya kita dengan salafi. Salafi itu menganggap tasbih itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Kemudian berikutnya adalah tentang sholat sunnah. Ini sebagian tadi sudah saya posting di Facebook bahwa apakah ada sholat sunnah sebelum Jumat? Kalau bagi kita mazhab Syafi'i khususnya Nahdiyin ada, ya, ada qobliyah Jumat itu ada. Dan bagi saudara kita Salafi, saudara kita Muhammadiyah itu tidak ada. Karena mereka kebetulan mengamalkannya kan satu azan. Jadi satu azan kemudian khutbah iqomah. Jadi tidak pakai qobliyah Jum'ah. Kalau kita itu ada 2 kali azan, 2 kali azan setelah azan pertama bisa sholat sunnah. Kemudian azan kedua baru khutbah. Jadi sudah pas ijtihadnya itu. Di sini Kiai Marzuki mengambil dalil tentang qobliyah Jumat itu diambil dari riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sebelum sholat Jumat, Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud beliau melakukan qobliyah sebelum Jumat itu 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Ini artinya ketika seorang sahabat, apalagi setingkat Ibnu Mas'ud melakukan sebuah amalan sholat, itu tentunya memiliki sandaran, tentunya memiliki argumen dari hadis Nabi. Nah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana pola ijtihadnya. Jadi bentuk ijtihadnya bagaimana bagi ulama kita. Sebelum menjelaskan ini, terlebih dahulu ada 2 kali azan. Dulu di masa Nabi, azan Jumat itu 1 kali memang, di masanya Sayyidina Abu Bakar 1 kali, di masanya sahabat Umar 1 kali, baru di masanya Sayyidina Umar, azan Jumat itu dikumandangkan 2 kali. Bahkan sampai sekarang, kalau panjenengan ke Mekah ataupun ke Madinah, saat melakukan umroh atau saat ziarah ke makam Nabi, di Masjid Nabawi azannya 2 kali. Ya. Azannya 2 kali di sana. Dan sama, ada sholat sunnahnya sebelum. Antara azan pertama dengan azan kedua itu ada sholat sunnahnya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kita amalkan hari ini di Indonesia, di kebanyakan masjid kita, itu sudah memiliki referensi, sudah memiliki dalil riwayat. Kemudian di samping riwayat tadi dari Ibnu Mas'ud, ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini menyampaikan sebuah argumen, sebuah dalil, kenapa di antara kita melakukan 2 rakaat sebelum Jumatan, dalilnya ini. Ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada salat wajib kecuali sebelumnya ada 2 rakaat salat sunnah. Nah, karena ini Jumatan itu wajib, maka semestinya sebelum Jumatan juga ada anjuran salat sunnah. Jadi yang kemudian menjadi dalil bagi para ulama kita ya ini, termasuk baru saja kalau panjenengan lihat di Facebook saya itu, ada yang berkomentar namanya Kiai Marwazi. Kiai Marwazi itu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau lama di Mekah bersama Syekh Yasin. Syekh Yasin itu ulama kita dari Padang, dari Sumatera. Alhamdulillah saya kemarin ketika ke Padang saya berkunjung ke rumah beliau, ke rumah ibu beliau di Padang Panjang atau di mana lupa saya, tapi di Padang. Lalu beliau oleh ayahnya dibawa ke Mekah dan kemudian beliau menjadi ahli hadis. Bahkan beliau dikenal dengan
musnidul asr atau ahli sanad ulama abad ini. Jadi mulai dari ulama Mesir, ulama manapun, itu mengambil sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi sekali lagi, ini yang menjadi dalil bagi kita ketika kita berada di masjid yang azannya 2 kali, yang sholat sebelum sholat Jum'ahnya ada 2 rakaat. Tapi kalau panjenengan mungkin di Jerman atau di luar negeri atau dimanapun ketika Anda ternyata ada hanya 1 kali azan, 1 kali azan lalu kemudian tidak ada sholat sunnah qobliyah, maka tidak ada masalah. Kita hanya memperkuat di basis kita, bukan kemudian mengganggu atau ngeriwui kepada kelompok lain, tidak. Semua memiliki dalil, semua memiliki argumen. Kemudian ini qobliyah sebelum asar. Jadi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an, Allah akan memberi rahmat bagi orang yang melakukan qobliyah 4 rakaat sebelum asar. Cuma sholat sunnah yang semacam ini biasanya kalau di lingkungan kita itu disebut dengan sholat sunnah qobliyah yang ghairu muakkadah. Nanti penjelasannya. Kemudian berikutnya ini yang qobliyah sholat Jum'ah. Jadi kalau ada di antara kita yang datang ke masjid, lalu setelah azan masih menunggu iqamah, silahkan sebelum maghrib sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu. Ini terdapat dalam riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim, kata sahabat Anas, kami para sahabat di Madinah itu ketika sudah azan maghrib dan sebelum melakukan, kami bergegas untuk menuju ke sudut-sudut ataupun ke cagak masjid, lalu kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang bernama Bulughul Maram, dan juga sudah saya buatkan sudah ada jadwalnya, sudah ada skemanya. Jadi begini, ini adalah beberapa sholat sunnah yang sangat dianjurkan dengan sholat sunnah rawatib biasa. Jadi ini gambarannya ya. Yang merah itu adalah sholat sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, sholat sunnah rawatib itu yang mengiringi sholat wajib, yang sangat dianjurkan itu ada 10 versinya Ibnu Umar, ada 12 versinya Siti Aisyah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, ini Nabi hampir tidak pernah meninggalkan, terus Nabi melakukan. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum asar. Ini namanya muakkadah, sangat dianjurkan. Kemudian 4 rakaat sebelum asar itu sholat sunnah rawatib biasa. Sebelum maghrib ini sholat sunnah rawatib biasa. Yang setelah maghrib sangat dianjurkan atau muakkadah, sangat ditekankan. Yang sebelum isya ini sholat sunnah rawatib biasa, yang sesudah sangat dianjurkan. Ini ringkasannya ya, ringkasannya. Kemudian kalau dalilnya ini dalilnya terdapat dalam riwayat terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Nabi senantiasa melakukan ini tadi yang sudah dibuatkan resumenya itu, sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Dan kebanyakan sholat sunnah yang muakkadah itu adalah yang ba'diyah, atau yang sesudah melakukan ibadah wajib kecuali subuh. Karena memang setelah subuh sudah tidak diperbolehkan. Sebentar, ada yang tertinggal screen share-nya. Kemudian berikutnya, karena kita sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan,
maka berapa sebenarnya hitungan rakaat tarawih? Jadi para ulama dulu dulu di zaman ulama mazhab itu hampir tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, dulu di masa Nabi, sholat tarawih itu mencar-mencar ya, dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian di masanya Sayyidina Utsman juga begitu. Kemudian di masanya Sayyidina Umar ini dikumpulkan, dihimpun di satu tempat, yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah dikumpulkan, lalu sholat menjadi satu imam, Sayyidina Umar beliau katakan, ni'matil bid'ah hadhihi. Nikmat yang paling baik ya ini. Artinya apa? Nabi tidak melakukan sholat tarawih 1 bulan penuh, tidak. Nabi tidak mengumpulkan sahabat keseluruhan, juga tidak. Maka oleh Sayyidina Umar dikumpulkan. Ketika tarawih itu dikumpulkan dalam satu imam 1 bulan penuh, maka beliau katakan, ya ini bid'ah yang baik. Ini sekaligus menjadi dalil kita bahwa bid'ah hasanah itu ada. Kemudian ada ulasan yang menarik dari Kiai Marzuki Mustamar begini. Jadi hadis ini kan Nabi dalam satu riwayat Ibnu Hibban, Nabi itu cuma melakukan tarawih itu malam 23, malam 25. Ketika malam 27 sudah penuh, maka Nabi sudah tidak melakukan. Maka sejak itu sahabat melakukan sendiri-sendiri. Nah, saudara kita itu yang tarawihnya itu mengambil dari Nabi itu dari pertama sampai terakhir itu dilakukan, padahal Nabi tidak melakukan secara keseluruhan, tetapi kemudian bilangannya tidak seperti yang disepakati oleh mayoritas sahabat. Berapa mayoritas sahabat menyepakati rakaat tarawih? Alhamdulillah sudah saya kumpulkan beberapa jalur riwayatnya. Ini tentang jalur riwayat berkenaan dengan tarawih yang kebetulan kita mengamalkan. Ya. Jadi dari seorang tabi'in yang bernama Sa'ib bin Yazid, kata beliau, Sayyidina Umar, beliau mengumpulkan para sahabat untuk melakukan sholat tarawih dengan imam Ubay bin Ka'ab itu adalah sebanyak 21 rakaat. Itu maksudnya yang 1 rakaat adalah witirnya. Ada yang riwayat lain 23 ya. Dan mereka ini dulu kalau sholat tarawih itu ratusan ayat, sehingga dulu itu selesai tarawih itu hampir fajar, hampir sahur. Tapi dimulainya tengah malam. Jadi dimulainya itu setelah tidur. Tidur dulu tengah malam baru kemudian tarawih. Kalau kita tarawihnya tengah malam tidak ada yang datang. Makanya kita tarawihnya itu di awal setelah Isya. Kemudian Yazid bin Rauman, ini mereka kata beliau di zamannya Sayyidina Umar melakukan tarawih 23 rakaat. Kemudian jalur yang lain Yahya bin Said Al-Qattan sama 20 rakaat tanpa witir berarti. Kemudian Abdul Aziz bin Rafi ini juga meriwayatkan 20 rakaat. Bahkan keotentikan ya. Keotentikan 20 rakaat itu terjaga sampai hari ini. Panjenengan kalau di Mekah tarawihnya 20 rakaat, padahal ulama salafi sendiri misalnya Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Albani itu 8 rakaat, tetapi ternyata di Mekah tetap menjalankan yang 20 rakaat karena menjaga itu. Menjaga bagaimana dahulu dijalankan. Sementara menurut saudara kita yang mengatakan tarawih itu adalah 8 rakaat, ya kita tunjukkan juga dalilnya supaya supaya di antara kita bisa mengetahui, bahkan boleh jadi mungkin ketika panjenengan di luar negeri dan mungkin di sana tarawihnya itu adalah
8 rakaat, maka sekali lagi kita kemudian menyampaikan kedua-duanya, karena ini kalau dulu sekali lagi nih, dulu itu mayoritas ulama tidak ada perbedaan. Ini ya terjadi perbedaan sejak masanya ulama mutaakhirin ini yang kemudian istilahnya itu menggugat keabsahan yang 20. Sebentar ini ada sebuah riwayat dalam yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini kata Imam At-Tirmidzi, dulu mayoritas ulama itu sholat tarawihnya adalah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan sahabat Nabi, yaitu 20 rakaat, dan ini dipertahankan oleh beberapa ulama mazhab termasuk mazhab kita Syafi'i. Bahkan di dalam penjelasan yang lain juga sama. Tetapi kemudian tetap kita tidak memungkiri kalau ini menjadi sedikit khilafiyah. Nah, ini. Jadi ini yang dijadikan pegangan oleh saudara kita baik di Muhammadiyah ataupun yang lain, bahwa ketika Nabi melakukan sholat di masjid ini setelah 8 rakaat Nabi kemudian pulang. Jadi Nabi tidak meneruskan. Nabi tidak meneruskan sholatnya, sehingga 8 rakaat inilah yang kemudian dipakai oleh beberapa saudara kita yang hari ini melakukan. Tetapi ya, jawaban dari ulama kita ketika Sayyidina Umar mengumpulkan menjadi 20 rakaat, itu hampir tidak ada yang protes. Hampir tidak ada dari sahabat yang pernah mengikuti 8 ini kemudian memprotes, ini kenapa kok 20? Kenapa kok nambah-nambahi dari Nabi? Ternyata mayoritas sahabat itu diam, artinya melakukan. Jadi sekali lagi ini memang tetap terjadi perbedaan pendapat dalam hitungan itu. Cuma sekali lagi pernah ada kejadian ketika Gus Dur bertamu ke rumahnya Pak Harto setelah berbuka puasa, lalu kemudian Gus Dur ini bertanya kepada Pak Harto, Pak Harto, sholat tarawihnya Anda ini yang penuh apa yang diskon? Pak Harto tidak ngerti. Apa maksudnya, Gus? Kalau yang penuh itu ya 20 rakaat, kalau yang diskon 8 rakaat. Pak Harto jawab, saya ikut yang penuh karena ini di bulan Ramadan. Ya, jadi apa namanya? Karena memang kita ini hanya candaan ya, hanya candaan. Karena di bulan Ramadan itu banyak diskon ya, di mal-mal juga ada diskon sekian persen. Ternyata kita juga kadang sholat tarawihnya cari yang diskon 60% ini. Ya, ini sholat tarawih 8 rakaat. Tetapi terkadang ya, kalau di Surabaya ini, kalau yang generasi tua, generasi di atas saya, karena saya tidak masuk orang tua, ya, generasi di atas saya itu masih banyak yang 20 rakaat. Tapi yang anak-anak muda itu di beberapa masjid itu memilih yang 8 rakaat. Karena memang nilai apa namanya? Kemantapannya itu sudah berkurang. Jadi kalau ada pilihan ibadah antara banyak dengan yang sedikit, hampir ke semua orang memilih yang sedikit. Itu kalau ibadah sudah begitu. Jadi andaikan ada fatwa tarawih 20 rakaat, 8 rakaat sama 4 rakaat, andaikan ada, pasti orang-orang akan memilih yang 4 rakaat itu. Karena yang terkecil yang akan dipilih kalau dalam urusan ibadah. Saya kira cukup sekian karena sudah setengah jam. Monggo kalau kemudian akan diperdalam dengan tanya jawab, saya persilahkan. Ke Mas Hisan saya kembalikan. Terima kasih banyak Kiai Ma'ruf Fauzin atas pencerahannya. Sami-sami, Mas. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Yai di kolom chat. Yang pertama dari ini dari Mas Andi. Assalamualaikum Kiai, kalau di Stuttgart azan Jumatnya 3 kali.
3 sesi Jumatan maksudnya. Ah, Saya kira. Oke, ini yang pertanyaan ini dari Mbak Nuri. Assalamualaikum Yai, saya Nuri dari Waalaikumsalam. Frankfurt. Ini akan menjelang musim semi dan musim panas. Saya punya anak umur 5 tahun dan 7 tahun. Jadwal sholat maghrib, isya, dan subuh pada musim-musim tersebut pada jam-jam anak saya tidur, terutama pada saat musim panas. Bagaimana dia untuk anak-anak? Karena ini musim semi dan musim panas pertama saya dengan anak-anak. Jadi masih belum tahu cara mengaturnya. Misal musim panas, misal di musim panas, maghrib bisa jam 21.30 dan isya hampir jam 23. Subuhnya mulai jam 2.30. Matur nuwun sangat Yai. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Betul, pertama tadi ketika masalah sholat Jumat dengan 3 shift ya, sholat Jumat dengan 3 gelombang, itu sudah dibahas oleh para kiai kita di Indonesia ini, di Pondok Salafiyah Syafi'iyah Asam Bagus, yang hari ini di antara pengasuhnya Kiai Afifuddin Muhajir, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi ada pendapat yang memperbolehkan memang kalau di Indonesia yang mayoritas Muslim, ketika tidak bisa melakukan satu Jumatan, itu kan tempatnya yang berbilang, tempatnya yang lebih dari satu. Sehingga di gang satunya, di gang sebelahnya. Kalau di luar negeri, memindah tempat tidak mungkin. Satu-satunya tempat itu untuk sholat. Karena tidak memungkinkan menambah sholat, menambah tempat sholat, kemudian tempatnya di situ saja, sementara umat Islamnya banyak, tidak mencukupi sekali sholat, maka jalan keluarnya diperbolehkan 2 atau sampai 3. Tidak ada masalah, diperbolehkan. Dan itu saya kira juga ulama yang ada di Eropa juga sudah tidak mempermasalahkan. Lalu kemudian bagaimana dengan sholat yang dalam keadaan tersebut? Jadi sedikit kita sampaikan terkait dengan waktu sholat. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebentar, untuk menjadi acuan bagi kita, menjadi acuan ketika berada di luar negeri atau di tempat yang tidak terbiasa bagi kita. Jadi Nabi memberitahu tentang waktu sholat itu dengan menggunakan tanda-tanda alam, yakni menggunakan matahari, menggunakan awan di malam hari. Kalau awan itu masih ada kemerah-merahan berarti masih maghrib. Kalau awan itu gelap berarti sudah isya. Subuh kemudian sudah masuk waktu fajar itu, dan seterusnya. Maksud saya begini, ketika kemudian belum terjadi pembiasaan, ini ada sebuah hadis, kata sahabat Jabir, ketika Nabi berjumpa para sahabat, terkadang para sahabat itu berkumpul secara keseluruhan. Kalau Nabi melihat para sahabatnya sudah berkumpul, maka Nabi segera melakukan sholat isya. Ketika para sahabat belum berkumpul, maka Nabi mengakhirkan sholat itu. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika panjenengan memerlukan adaptasi waktu di luar negeri itu, tetap yang paling utama dilakukan di awal waktu. Tetapi kalau di awal waktu itu kira-kira anak kita masih tidur atau kita sedang kelelahan, maka boleh sedikit mengakhirkan, asalkan jangan sampai keluar waktunya. Misalnya di Indonesia ya, di Indonesia itu kan zuhur kan kira-kira jam 12. Ini anak saya baru tidur setengah 12, kelelahan.
Saya juga baru tidur kira-kira jam segitu. Lalu kemudian baru bisa bangun jam 2:30 atau jam 2 lah. Jam 2, 2:30, asarnya jam 3, maka kita masih boleh istirahat itu. Sebab sekali lagi, Nabi kita dalam kondisi tertentu, Nabi memberi keringanan. Memberi keringanan sholat itu asalkan tidak sampai keluar. Ini ada bahkan hadis lain. Dalam hadis lain ada sebuah hadis ini. Jadi di Madinah itu pernah panas sekali zuhur itu. Jadi zuhur begitu panas, kemudian Nabi bersabda, fa'apridu bisolah. Kita sedikit tunggu dingin. Tunggu dingin waktu sholat. Jangan dilakukan sedang panas-panasnya. Nah, jadi ini ketika ada satu alasan tertentu terkait cuaca, Nabi memperbolehkan untuk mengakhirkan, maka panjenengan yang di mana di Jerman, di Belanda dan lain sebagainya, dengan alasan itu pula diberi keringanan oleh agama, oleh Nabi untuk dilakukan di akhir waktu. Asalkan sekali lagi jangan, kalau bisa ya jangan sampai keluar. Kalau terpaksa keluar berarti nanti qadha. Nah, cuma orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Ada karena uzur, ada yang tidak. Kalau karena uzur, ini masih ditolerir. Ya. Misalnya ketiduran, lalu bablas. Ini tiba-tiba saya bangunnya jam sekian. Itu tidak ada masalah, karena faktor ketiduran, yang penting tetap diqadha sholatnya. Matur nuwun. Ya, terima kasih banyak, Yai. Sami-sami. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Hamidi. Assalamualaikum Pak Kiai, boleh nggak sih, apakah boleh sholat tarawih hanya 6 atau 10 rakaat? Apa harus 20 rakaat? Bagaimana hukumnya? Ya, moga Kiai. Terima kasih. Bagaimana pelaksanaan tarawih itu? Apakah harus dilakukan sebanyak 20 rakaat ataukah boleh sebagiannya saja? Ya, misalnya ini yang rakaat tarawih yang 20 rakaat, 20 rakaat itu yang sempurna. Jadi kalau kita ingin melakukan sholat tarawih yang 20 rakaat yang secara sempurna, monggo silahkan. Tetapi tidak ada keharusan mencapai itu. Sama seperti sholat witir ya. Sholat witir itu yang paling sempurna 11 rakaat. Kita boleh melakukan 7 rakaat, boleh melakukan 5 rakaat. Cuma kalau melihat seperti Mas Hamidi ini kan terbiasa dengan konsep minimalis ya. Cari rumah tipe minimalis, aksesoris HP minimalis, nanti tarawehnya juga ikut yang minimalis ya. Jadi maksudnya minimalis itu yang minimal ya, minimal itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi tidak ada masalah gitu. Sekali lagi tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Bahkan kadang ketika saya sholat ke masjid untuk taraweh, lalu dapat 6 rakaat sakit perut, lalu pulang tidak balik, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi, ini ada namanya kesempurnaan. Kesempurnaan itu aqsal kamal namanya. Ada yang minimal, adnal kamal. Ya, jadi ada aqsal kamal, ada adnal kamal. Yang tidak ada itu lula kamal ya. Sebab itu bukan hitungan dalam bahasa Arab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, boleh Mas, boleh. Kalau kelebihan gitu kayak aku lupa Syekhul Islam itu time-nya kalau nggak salah 33 deh tarawih totalnya. Betul. Nah, bagaimana dengan tarawih yang kemudian sampai lebih dari 20 rakaat? Betul ada. Seingat saya di sini sebentar. Jadi dulu penduduk Madinah itu tarawihnya adalah tarawihnya adalah 30. Sebentar. Ini ada di sini. Jadi ada 36.
Jadi dulu Imam Malik di Madinah itu beliau berijtihad tarawih itu 36 rakaat. Ya bolehlah 33 itu antara, tetapi sekali lagi dulu penduduk Madinah pendapatnya Imam Malik adalah 36 rakaat. Jadi sekali lagi, karena Ramadan itu amalan sunnah dianjurkan dan dilipat gandakan, maka anjuran untuk memperbanyak itu termotivasi. Jadi sekali lagi, ini memang khilafiyah di antara para ulama, cuma mayoritas adalah 20 rakaat. Matur nuwun Mas, diingatkan. Terima kasih Yai. Sami-sami. Kemudian ada pertanyaan dari Prof. Hendro. Assalamualaikum Yai, Dedek Tangklet. Bagaimana waktu pelaksanaan sholat rawatib ba'diyah? Apakah dilakukan sebelum atau sesudah membaca zikir dan doa? Bagaimana dengan sholat sunnah ba'diyah? Ba'diyah itu yang kita terima riwayatnya setelah zikir. Jadi kita melakukan sholat dulu, kemudian zikir, lalu berdoa, baru setelah itu ba'diyah. Tetapi rangkaian zikir dan doa itu sunnah. Jadi andaikan setelah sholat ba'diyah, setelah sholat maghrib lalu tergesa-gesa langsung sholat ba'diyah, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi rangkaian anjuran, rangkaian sunnahnya itu ya sholat wajib dulu, lalu zikir, lalu doa, lalu ba'diyah. Matur nuwun. Terima kasih Yai. Sami-sami. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Hamid. Assalamualaikum Yai, izin tanya kalau sholat sunnah 4 rakaat itu lebih baik dilakukan langsung 4 rakaat atau 2 rakaat salam terus 2 rakaat salam? Monggo. Matur nuwun, bagaimana dengan sholat yang ada anjuran dilakukan 4 rakaat? Apakah kemudian boleh dilakukan dua-dua ataukah satu salam sekaligus? Nah, ini ada sebuah riwayat, yang terdapat dalam ada sebuah riwayat saya kutipkan dari kitab hadisnya, ya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, seingat saya, Nabi bersabda, "Sholatul lail masna masna." Ya, sholat malam itu, dalam riwayat yang lain juga sholat siang, riwayatnya adalah dilakukan dengan 2 rakaat. Kita lihat ini sebentar, lupa tidak screen share. Kita lihat di sini. Jadi ada sebuah hadis yang sudah populer sebenarnya, hadis ini, yakni Nabi bersabda, "Sholatul lail masna masna." Jadi sholat yang dilakukan di malam hari, dalam riwayat yang lain yang juga dilakukan di siang hari, itu anjurannya adalah 2 rakaat. Jadi ini sabda Nabi tentang sholat malam hari, ini masna 2 rakaat. Kalau kemudian dikhawatirkan maka sholat 1 rakaat. Dan hadis semacam ini cukup banyak ketika menganjurkan sholat yang 4 rakaat kemudian dilakukan 2 rakaat, termasuk sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan 4 rakaat, tetapi karena ada hadis ini maka para ulama kita menganjurkan 2 rakaat. Akan tetapi sekali lagi, boleh saja, tidak ada masalah andaikan kemudian sholat itu langsung dilakukan 4 rakaat 1 kali salam. Kalau bolehnya boleh saja, tetapi pada keutamaannya dilakukan 2-2. Jadi ibarat pemain timnas Jerman itu formasi serangannya itu 2-2.
tidak 4 sekaligus. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo berikutnya. Ya, terima kasih Yai. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Arif dan Mas Hilmi. Ini pertanyaannya mirip-mirip. Assalamualaikum Yai. Apakah sholat Jumat ada minimal jumlah jamaahnya? Kalau tidak salah minimal 40 orang. Bagaimana dengan sholat Jumat di Jerman? Di beberapa masjid jamaahnya tidak sampai 40 orang. Dikarenakan batasan saat pandemi corona ini. Terima kasih banyak Yai. Matur nuwun. Bagaimana terkait dengan jumlah orang yang melakukan sholat ketika pelaksanaan sholat Jum'ah? Jadi kita lihat ada sebuah kitab ya, yang menjelaskan masalah ini. Yang menjelaskan masalah ini adalah sekaligus saya sampaikan riwayatnya. Ini terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin. Kitab I'anatut Thalibin ini karya Syekh Abu Bakar Dimyati Syato, gurunya Syekhona Khalil, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, meninggalnya tidak terlalu lama dari beliau. Jadi ada sebuah riwayat yang kita terima memang dalam mazhab Syafi'i, itu jumlah penduduk ketika Nabi melakukan sholat, dan juga sahabat yang mendirikan sholat Jum'ah, itu adalah 40 orang. Sehingga ini yang dijadikan pedoman pegangan dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi tidak semua mazhab menyatakan harus 40, tidak. Ada beberapa pendapat, misalnya menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, ini 3 orang bersama imam. Jadi imamnya 1, 2 makmum. Ini sudah cukup untuk melakukan sholat Jum'ah. Inda Abi Hanifah, menurut ulama Abu Hanifah. Kemudian ada lagi yang mengatakan Ikrimah ini dari kalangan tabi'in, jumlah orang yang melakukan sholat Jum'ah adalah 7 orang. Kemudian ada lagi dalam riwayatnya Imam Malik, dalam riwayatnya Imam Malik ini adalah 12 orang jamaah. Kemudian ada lagi yang mengatakan 30 dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika panjenengan berada di negara Eropa atau di negara manapun, ketika kesulitan mengumpulkan 40 orang, ternyata di dalam mazhab Syafi'i pun masih diberi kelonggaran untuk mengikuti pendapat ulama lain yang tidak sampai 40 orang. Ada teman saya itu tinggal di sebuah kota yang muslimnya minoritas. Katanya itu kakak muslim tidak sampai 40, 20 sekian. Apakah kami wajib melakukan sholat Jum'ah? Maka karena kebetulan dia di tempat yang minoritas umat Islam, saya sampaikan pendapat ini, tetap saja jalankan ibadah sholat Jumat karena itu syiar. Itu syiar bahwa di tempat tersebut ada umat Islam. Sehingga kemudian antara muslim dengan non-muslim itu ada semacam ketaatan ibadah. Yang muslim juga melakukan Jumat, yang jangan kemudian tidak melakukan Jumat karena tidak mencapai hitungan 40. Jadi sekali lagi kesannya nanti umat Islam itu kurang nilai ketaatannya, maka tetap saja silahkan lakukan karena memang keadaannya. Baru kalau seperti di Surabaya, yang kota-kota besar yang memang sudah banyak umat Islamnya ini, baru mengikuti pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang 40 tadi. Jadi sekali lagi ketika di Jerman tidak sampai 40, monggo-monggo mawon, tidak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i diberi kelonggaran.
Nggih, monggo. Terima kasih Kiai. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Andi. Apakah ada derajat keutamaan dari sholat-sholat sunnah yang tadi disebutkan? Mana saja sholat sunnah yang paling utama dan tidak pernah ditinggalkan atau menjadi wajib bagi Rasulullah? Ya, monggo Yai. Matur nuwun. Dari sholat sunnah tadi, mana yang oleh Nabi paling banyak dilakukan? Ini yang kemudian boleh dikata hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka kita buka kembali slide-nya. Yang pertama, yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita dalam bentuk sholat sunnah itu, sebentar supaya marem, supaya kita benar-benar bisa melihat, adalah yang terdapat di dalam ini. Terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Sayyidah Aisyah, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajr. Nabi tidak pernah memperhatikan secara betul-betul dalam sholat sunnah kecuali sebelum subuh. Jadi sebelum subuh ini selalu diperhatikan oleh Nabi. Sholat sunnah 2 rakaat fajar itu selalu dijaga. Kemudian ini lagi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kata Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah itu lebih banyak tahu tentang keseharian sholat sunnahnya Nabi, dan karena Nabi berdekatan dengan masjid, biasanya sholat sunnahnya Nabi itu di rumah beliau. Baru kemudian ketika akan sholat ke Masjid Nabawi itu. Maka kata Siti Aisyah, yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam versi lain, ya, pada intinya tadi yang dari sekian merah itu adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Tetapi bagi kita, sekali lagi, karena ibadah sunnah itu kadang ada kelonggaran kita. Kalau kita benar-benar longgar, monggo dilakukan sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau tidak terlonggar, semampunya. Matur nuwun. Terima kasih Yai. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Hamidi sama Mbak Nuri. Pertanyaan mirip-mirip. Ini coba saya sebutkan satu-satu. Pak Yai nanya lagi, kalau wudhu kedinginan boleh tayamum buatan sebagai pengganti wudhu. Terus kemudian dari Mbak Nuri, untuk tayamum saat dingin, terutama untuk anak-anak, apalagi saat air panasnya bermasalah. Monggo Yai. Bagaimana dengan tayamum? Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu perintah tentang untuk melakukan tayamum. Itu kita lihat terlebih dahulu ayatnya supaya kita sama-sama bisa membacanya. Jadi ini aplikasi Al-Quran, ya. Aplikasi Al-Quran Fatayammamu. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran perintah tentang melakukan tayamum dan hampir sama. Jadi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau ada di antara kita yang sakit, ataukah dalam perjalanan atau menyentuh perempuan atau dari kamar mandi, BAB, buang air kecil dan lain sebagainya, lalu tidak menemukan air, maka Allah memperbolehkan tayamum dengan tanah. Nah, alasan sakit, alasan sakit itu menjadi sebuah alasan yang dibenarkan di dalam agama kita. Kalau kira-kira di musim dingin dengan berwudu,
lalu menjadikan panas dingin, menjadikan gemetar, menjadikan apa namanya, kata orang Jawa itu adem panas, greges, maka sudah menjadi alasan diperbolehkan untuk tayamum. Saya sendiri bukan apa namanya, bukan cuma mengatakan, saya ini kan awalnya dulu dari Malang. Saya dari Malang, dan di Malang itu terkadang dinginnya Masya Allah. Kalau kemudian junub, saya tidak perlu bercerita junub lebih panjang karena masih banyak yang belum menikah di sini. Kok diketawain? Kalau terjadi junub, maka ketika saya mandi itu khawatir greges, khawatir panas dingin, lalu kemudian juga tidak menemukan air panas. Kalaupun menggunakan air panas, ini tetap nanti setelah mandi itu tetap masuk angin, tetap panas dingin, maka saya tayamum. Jadi sekali lagi, ketika kita khawatir dengan diri kita ini menyebabkan sakit, ini sudah diperbolehkan untuk tayamum. Tapi alhamdulillah di sini tentang masalah junub, insya Allah banyak yang belum mengerti, kecuali yang sudah waktunya memang. Jadi sekali lagi boleh, tidak ada masalah, Bu atau Pak. Monggo. Oke, terima kasih Kiai. Pertanyaan Sama-sama. selanjutnya dari Prof. Hendro lagi, menyambung ke pertanyaan saya yang di atas. Kalau di Masjid Turki, Pakistan dan lain-lain di sini, zikir dan doa bersama dilakukan setelah sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini karena berbeda mazhab atau sekedar tradisi? Oke, monggo Kiai. Kalau saya belum tahu dari sudut pandang itu, ketika kita ke Mekah pun ketika kita ke Mekah, itu sholat ba'diyah itu memang ada jeda. Ada jeda sekian waktu dari sholat fardunya. Nah, apakah karena mazhab Hanafi ataukah karena kebiasaan, saya belum mengetahui itu secara mendetail. Cuma ketika melihat kita di Mekah dan Madinah, yang di situ ada banyak umat Islam dari berbagai mazhab, ternyata tetap sholat ba'diyahnya itu setelah zikir. Tetapi ketika ini sama-sama sunnah, antara satu dengan yang lain didahulukan, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, sholat ba'diyah itu sunnah, zikir juga sunnah. Ketika salah satunya yang didahulukan, tidak ada masalah. Mungkin kemungkinan, Prof, kemungkinan adalah mengejar keutamaannya. Jadi mungkin ulama yang dari Pakistan ataupun dari Turki itu melihat dari sisi keutamaan sunnah ba'diyah dengan zikir itu lebih utama sholat sunnahnya, maka sholat sunnahnya yang didahulukan. Boleh jadi karena faktor itu. Matur nuwun, Bro. Terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Mustafa. Assalamualaikum Yai, bagaimana ketika ada seorang wanita atau ibu-ibu ikut sholat Jumat? Apakah seorang wanita tersebut tidak perlu sholat zuhur lagi? Monggo. Baik, kita lihat terlebih dahulu bagaimana ketika Burina, dengar Yai Ma'ruf Qasim nggak? Beliaunya lockout ya? Ya, saya juga tidak mendengar. Aku tidak mendengar lagi. Hanya mendengar latar sepak bola. Lockout sendiri sebenarnya. Oke, masalah. Nama beliau ada masih, Ma'ruf Qasim, cuman mungkin internetnya putus mungkin ya. Assalamualaikum. Oh, nggih. Oke. Waalaikumsalam Yai. Ngapunten ini langsung
Kok langsung keluar? Disabotase Mas Hisham kali kayaknya tuh Mas, Pak Yai. Dia apa ini? Tidak ada apa-apa. Kita lihat terlebih dahulu hadisnya. Ini terdapat dalam riwayat Abu Dawud, seingat saya. Jadi ini sebentar. Jadi Nabi bersabda tentang kewajiban sholat Jumat. Nabi memberi pengecualian. Sebentar. Kok tidak muncul ini? Bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap Muslim laki-laki. Sebentar, hadisnya al-Jum'atu haq. Sebentar. Ala kulli muslimin. Saya lupa redaksi hadisnya. Jadi dalam sebuah hadis itu Nabi menyebut al-Jum'ah haqqun wajib illa ala arba'ah. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki Muslim kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang, yakni anak kecil, budak, perempuan, lalu orang yang sakit. 4 orang ini tidak wajib. Tetapi ketika 4 orang ini kemudian mengikuti sholat Jum'ah, maka zuhurnya sudah gugur. Zuhurnya sudah tidak perlu qadha. Nah, alasan sakit itu yang kemudian kemarin di beberapa kota di Indonesia dibenarkan ketika masjid ditutup ketika masa pandemi begitu dahsyat itu. Jadi sekali lagi ketika seorang perempuan ikut sholat Jum'ah seperti di Mekah, kalau panjenengan mengikuti Mekah Madinah itu, perempuan juga ikut Jumatan, maka selepas itu tidak ada kewajiban untuk sholat duhur karena sudah gugur. Tetapi dia tidak wajib. Bagaimana maksudnya tidak wajib? Maksudnya itu kalau ada khotibnya 1 orang, yang lainnya jemaah perempuan, ini tidak sah. Jadi tetap harus paling tidak ada 3 laki-laki tadi, baru sisanya itu perempuan, itu baru sah. Karena yang diwajibkan itu oleh Nabi, yang diwajibkan adalah laki-laki. Ketika perempuan ikut, maka menjadi sah. Matur nuwun. Terima kasih Yai. Pertanyaan selanjutnya ada Mbak Nuri lagi. Kiai, karena sudah disebut tayamum untuk junub, bagaimana nggih rukunnya? Monggo Yai. Tayamum bagi orang junub itu bagaimana cara melakukannya? Tetap sama seperti orang yang orang yang mau berwudu. Kita lihat hadisnya, dan ini pengalaman yang dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir. Kata Ammar bin Yasir, Nabi menyuruh saya dalam sebuah keperluan, lalu Ammar bin Yasir ini junub. Pikiran beliau, kalau ada air, lalu kemudian junub, itu kan mandi sekujur tubuh. Karena beliau tidak menemukan air, yang ada itu debu, maka beliau di atas debu itu bergulingan. Jadi dipenuhi dengan debu. Setelah itu beliau sholat. Seperti hewan ketika bergulingan di tanah. Karena Nabi belum mengajarkan saat itu. Nabi belum mengajarkan tayamum dari junub. Setelah beliau melapor kepada Nabi, oh jangan begitu, kata Nabi. Ketika kamu junub, cara bersucinya tetap sama seperti bersuci dari wudhu itu. Tetap hanya dengan 2 kali pukulan ke tanah, ke wajah, kedua arah tangan, selesai. Coba andaikan Nabi saat itu membetulkan apa yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir yang bergulingan di atas tanah,
betapa repotnya kami yang ada di Surabaya. Kenapa? Di Surabaya hampir tidak ada tanah. Yang ada itu paving sama aspalan. Jadi kalau kami junub tidak ada air, lalu kami berguling di tanah, akhirnya beset semua di sini. Begitu masuk kerja, orang pada ketawa. Ini habis junub ya, kok tahu? Ini beset semua wajah sampean. Nah, sekali lagi ternyata Nabi kita ketika dalam hal ini kita tidak memungkinkan tayamum dengan air, meskipun junub, yang diusap tetap adalah bagian ini. Jadi tayamum baik hadas kecil atau hadas besar tetap bagian wajah dan telapak tangan saja. Karena sudah jam 8:30, jam 8:30 maksud saya. Dan terima kasih ada pertanyaan dengan beraneka ragam pertanyaan. Dan terima kasih kepada panjenengan semua. Alhamdulillah ada dari Korea Utara. Ini presidennya Kim siapa? Kim Jong Un ya. Kim Kim Jong Un. Jong Un ya, ini. Masya Allah. Dan memperbolehkan untuk ngaji ternyata presidennya ya. Artinya tidak diblokir ya, tidak diblokir di sana. Dari saya cukup sekian. Saya doakan panjenengan semua semoga oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, keberkahan dalam rezeki, aktivitas dan ilmunya, serta diberi perlindungan semua. Amin biniyatil qabul wa sulil ma'mul. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang tak terhingga, tutur kata yang tidak sengaja, mungkin menyakiti dan lain sebagainya. Nyuwun ageng pangapunten. Monggo sedaya ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternuhun Pak Yai. Assalamualaikum. Sami-sami Gus, sami-sami. Terus Pak Yai. Sami-sami Mas Ihsan. Nggih. Sami-sami.